Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Zahira dari kelas Gizi 5A dengan NIM 19223 Hari ini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum mata kuliah survei konsumsi pangan mengenai catatan asupan gizi mahasiswa dengan metode diet history. Mahasiswa sebagai kelompok usia produktif itu berada pada fase penting yang memerlukan asupan gizi seimbang dan menunjang aktivitas akademik, perkembangan intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Status gizi mereka itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti aktivitas fisik, durasi tidur, serta pola makan yang kerap terpengaruhi oleh kesibukan, serta pola makan kesibukan dan keterbatasan waktu maupun dana. Untuk memahami pola makan mahasiswa diperlukan metode pencatatan konsumsi makanan yang akurat. Dan salah satu metode yang efektif yaitu diet history karena dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebiasaan makan dan tingkat kecukupan gizi individu. Metode diet history itu digunakan untuk menilai kebiasaan makan dan status gizi seseorang melalui wawancara mendalam mengenai jenis, frekuensi, cara pengolahan, dan jumlah makanan yang dikonsumsi dalam periode tertentu. Dalam pelaksanaannya, responden diminta mengingat konsumsi makanan dalam 24 jam terakhir serta menjelaskan tentang kebiasaan makan yang mungkin dimiliki. Nah, berikut merupakan biodata responden yang saya wawancara itu dengan responden Stefani Adelia Putri Hartono dengan tanggal lahir 1 April 2005, berat badan 65 kilo, tinggi badan 152 cm, usia 20 tahun dengan jenis kelamin perempuan. Wawancara ini dilakukan pada tanggal Senin 20 Oktober tahun 2025. Berikut merupakan formulir formulir diet history yang telah diisi. Berikut merupakan data asupan gizi responden. Em, untuk sebelum melakukan analisis zat gizi, perlu dilakukannya analisis kecukupan energi. Em, untuk mengetahui kecukupan energi itu, pertama kita harus mengetahui angka kecukupan energi tiap individu, yang kemudian diubah dalam bentuk presentasi dan kemudian dibandingkan dengan WNPG. Menurut tuntutan praktis menghitung kebutuhan gizi terhadap beberapa step yang harus kita lakukan untuk mendapatkan angka kecukupan gizi energi ini. Itu pertama dengan mencari tahu UMT dari responden itu dengan 152 cm dengan 65 kg itu didapatkan uh, skor 28,3 itu yang menunjukkan responden itu tuh overweight. Lalu selanjutnya itu kita harus mengetahui BMR atau energi minimal yang dibutuhkan oleh tubuh agar tubuh ini itu bisa bekerja dengan optimal yaitu sebesar 1464 kalori. Lalu selanjutnya yaitu kita perlu mengetahui SDA. SDA ini tuh energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mencerna makanan yaitu sebesar 146 kalori. Lalu selanjutnya yaitu energi aktivitas fisik yaitu energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang tubuh ini tuh dalam ketika beraktivitas fisik itu sebesar 2496 kalori. Nah, dengan kita telah mengetahui energi aktivitas fisik dan juga energi intake responden itu sebesar 1261 itu diubah menjadi persentase WNBG yaitu sebesar 50,53% yang merupakan termasuk dalam kategori defisit berat karena kurang dari cut off 70%-nya WNBG. Selanjutnya merupakan analisis zat gizi individu. Yang pertama itu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Itu zat gizi makro itu bisa dilihat belum ada zat gizi makro yang terpenuhi dengan baik. Itu dengan karbohidrat hanya 24%, protein 9%, 9,99%, lemak hanya 16,98%. Lalu sedangkan untuk zat gizi mikro itu juga belum ada yang terpenuhi sesuai dengan standar. Itu dengan zat besi yang cuma 38,66%, kalsium 20,41%, natrium 49,37% dan vitamin C sebesar 44,64%. Selanjutnya, eh, terdapat satu cara untuk mengetahui validitas dari asupan gizi ini yaitu em, dengan menggunakan Goldberg cutoff itu dengan em, membandingkan energi intake 1000 yaitu 1261 dengan BMR yang sebesar 1464 yang menghasilkan angka 0,9 yang berarti menurut Goldberg cutoff bahwa responden Stefani Adeli ini itu underreporting. Lalu selanjutnya merupakan data dari asupan gizi kelompok yang terdiri dari 16 orang mahasiswa. Berikut merupakan analisis
analisis dari zat gizi kelompok itu dengan zat gizi makro bisa dilihat belum ada zat gizi makro yang terpenuhi sesuai standar itu dengan karbohidrat yang hanya 19,44%, protein yang hanya 14,88% dan lemak yang hanya 24,90%. Lalu untuk zat gizi mikro mayoritas zat gizi mikronya itu belum terpenuhi kecuali vitamin C itu dengan zat besi yang hanya 47,88%, kalsium 13,76% dan vitamin A yang hanya 4,31%. Sedangkan untuk vitamin C itu bahkan sudah melebihi dari standar uh, asupan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 404,20%. Kesimpulan yang didapatkan dari dari praktikum ini yaitu berdasarkan hasil analisis responden Stefan Adelia itu memiliki IMT sebesar 28,3 yang termasuk dalam kategori gizi lebih. Kebutuhan energi totalnya sebesar 2.496 kilokalori per hari, namun asupan aktual hanya mencapai 1.261 kilokalori atau sekitar 50,53% sehingga tergolong defisit berat. Asupan zat gizi makro dan mikro juga belum memenuhi AKG harian serta terdapat indikasi underreporting pada data konsumsi. Secara keseluruhan, hasil kelompok menunjukkan bahwa pola makan mahasiswa masih belum seimbang dengan kecenderungan asupan energi dan gizi yang rendah meskipun vitamin C melebihi standar. Diperlukan untuk saran dari laporan praktikum ini itu diperlukan peningkatan kesadaran dan edukasi gizi bagi mahasiswa agar mampu menerapkan pola makan seimbang dengan mengkonsumsi makanan beragam sesuai prinsip gizi seimbang. Mahasiswa itu perlu memperhatikan porsi dan frekuensi makan agar kebutuhan energi harian terpenuhi dan tidak terjadi defisit. Selain itu, edukasi gizi di lingkungan kampus penting dilakukan secara berkala dan penggunaan metode dietary sebaiknya dikombinasikan dengan metode lain seperti 24-hour recall atau food record untuk memperoleh hasil penilaian gizi yang lebih akurat dan mendukung perencanaan intervensi gizi yang efektif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.